Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Muhammad from Nur Tanjung. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Okay, the pray begin. Okay, enough. Okay, let's start our lesson today reciting Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. I hope to you in the good condition and the good health. And stay safe, keep safe, and stay at home. Because now in the pandemic era, have a nice watching. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now in this morning, we will learn about recontext, all about recontext, like a definition, social function, language feature, so the generic structure and type of recontext and others. Oke, pada kesempatan pada pagi yang berbahagia ini, mari kita belajar tentang yang namanya recontext. Apa itu definisi dari recontext, fungsi sosial, struktur kebahasaan, dan juga unsur kebahasaan dan juga tipe-tipe atau jenis apa saja yang ada dalam recontext. Oke, langsung saja kita ke definisi dan juga ke fungsi sosial dari recontext. The first item is definition and social function of recontext. Oke. Yang pertama kali adalah tentang definisi dan fungsi sosial pada recontext. A definition of recontext is recontext. It text will retell something that happened, events, or expression in the past. And the social function of recontext. Recontext has a social function to retell or inform events for informing and to entertain the readers. Jadi definisi dari recontext adalah sebuah teks yang mana menceritakan atau menceritakan sesuatu tentang apa atau kejadian apa yang terjadi dan juga pengalaman yang telah terjadi di masa lalu, seperti itu. Yang akan terjadi dan juga yang pengalaman yang telah terjadi di masa lalu. Dan juga fungsi sosial atau fungsi dari recontext ini adalah memberikan informasi dan juga untuk entertaining atau hanya untuk hiburan kepada pembaca. Okay. The next item is the generic structure of recontext. Jadi yang akan dibahas selanjutnya adalah struktur teks yang ada dalam recontext. The first is orientation. It gives the reader the background information need to understand the text, such as what has involved, where it happened, and when it happened. The secondly is description or event. The series of events ordered in chronological sequence. The last is reorientation reorientation is a personal comment about the event or what happened in the end. Jadi yang pertama dari struktur teks pada recontext adalah orientasi. Orientasi ini adalah opening, jadi kepada pembaca tentang siapakah subjek atau tokoh-tokohnya dan apa yang akan terjadi, di mana tempat kejadian, kapan kejadian tersebut, dan kapan apa yang akan terjadi. Selanjutnya adalah description event. Jadi description event itu adalah kejadian-kejadian yang akan terjadi pada recontext tersebut atau pada cerita tersebut. Dan juga ya reorientation, jadi personal comment atau komen atau kejadian tambahan atau teks tambahan yang ditulis oleh sang penulis untuk sebagai pesan kepada
readers atau kepada pembaca. Seperti itu. Oke, the next item is language feature of recontext. Oke, materi yang ketiga adalah tentang yang namanya unsur kebahasaan yang ada di recontext. The first is using the past form like a simple past tense and the past continuous tense. Jadi menggunakan past tense atau menggunakan kalimat sentence yang menunjukkan telah lalu atau masa lalu. The example, my mom and I went to the zoo yesterday. Jadi ibu dan aku pergi ke zoo atau ke kebun binatang itu kemarin, seperti itu. Jadi past ya, yang telah lalu, menunjukkan hal yang telah lalu. Kemudian using the action verb, menggunakan action verb, banyak sekali action verb, ada look, go, ask, change, and other. Like example, sunflower grow fast. The third item is using chronological connection atau menggunakan chronological connection atau kata mengkoneksi suatu kejadian seperti first, then, on the behind, and other, dan banyak banget chronological connection. Yang paling sering then and first, third biasanya seperti itu. The fourth is using linking verb, menggunakan linking verb seperti was, were, saw, heard. For example, seperti contoh, she looks very beautiful. Looks itu linking verb ya. Dan juga the last introduction personal participant. Jadi menunjukkan saya gitu, personal participant menjadi sudut pandang yang pertama seperti itu. Seperti I, my group, dan juga segala macam. Seperti contoh example, I was sleeping at the house. Seperti itu. Oke. The next is type of recontext atau jenis-jenis apa saja yang ada pada recontext. The first is personal experience, historical event, and biography. Jadi yang pertama pada recontext, jadi jenis pertama ada personal experience, pengalaman pribadi, seperti pengalaman ketika liburan dan segala macam. Historical event atau peristiwa bersejarah, seperti for example kayak proklamasi tahun 1945, dan juga biografi, seperti biografi seorang tokoh seperti yang dicontohkan di slide, itu seperti contoh B.J. Habibie, seperti itu. Okay, the next, you can look the example of recontext from historical event. Under title is Bandung Sea of the Fire. Jadi bisa kalian lihat contoh dari recontext dengan judul Bandung Lautan Api, Bandung Sea of Fire atau Bandung Lautan Api. Jadi ini suatu peristiwa bersejarah ya di Indonesia, tepatnya di kota Bandung. Nah, you can look at the beside from the example. Bisa kalian lihat ke sampingnya ada struktur teks, udah dibagi itu ya. Ada orientation, description or events, dan juga the last reorientation. Okay, that's enough from me. If you have any mistake for me, please forgive me. And if you have any question, please ask to me. For additional time, maybe enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week and bye-bye.